أيها الإنسان إنه القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أيها المسلمون، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum khatib melanjutkan mau'izah dan nasihat yang akan disampaikan, perlu untuk terus diingatkan bahwa ibadat Jumat, salat Jumat berbeda dengan salat yang lainnya. Maka jangan sampai kemudian kita sia-siakan kehadiran kita di masjid. Berpagi-pagi kita datang, bersegera kita hadir, kemudian menjadi ibadah yang sia-sia karena kita tidak faham dengan adab salatil Jum'ah, tidak ngerti, tidak memahami, tidak mempraktekkan apa yang menjadi adab-adab dalam salatul Jum'ah. Sejak khatib berdiri sampai salat diselenggarakan, maka tidak ada aktivitas kecuali adalah mendengarkan khutbah dengan baik, memperhatikan khutbah dengan baik, dan salat dengan baik. Idza qulta li sahibika ansit faqad laghauta. Bahkan di saat kita ingin menegur sahabat kita, kawan kita, karena kawan kita ngobrol, lalu anta dengan pedulinya ingin menegur, mengatakan, dia fulan, diam. Orang yang menegur kawannya karena kawannya ngobrol agar dia diam, faqad laghauta, sungguh engkau telah berbuat sia-sia. Faman lagha fala jum'ata lahu. Orang yang berbuat lahu dalam salat Jumat, maka dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Diperhatikan, dipraktekkan, sehingga Jumat kita menjadi Jumat yang penuh dengan pahala Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidak ada orang yang ingin hidup terhinakan, hidup dalam kondisi hina. Jangankan di akhirat, di dunia tidak ada orang yang ingin hidup dengan kehinaan. Maka ia berusaha mencari apa saja yang bisa membuat dia menjadi orang yang mulia. Apalagi kalau kemudian kehinaan itu adalah didapatkan di yaumul qiyamah,
terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia-manusia di yaumul qiyamah, di yaumul mahsyar, di hari kebangkitan. Tidak ada yang ingin. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam di antara yang beliau minta kepada Allah, di antara doa yang dipanjatkan Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah agar jangan Allah menghinakan dirinya di yaumul qiyamah, sementara beliau seorang nabi. Ibrahim seorang nabi, bukan sekedar seorang nabi. Ibrahim adalah Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah, kekasih Ar-Rahman. Tapi beliau sampai minta kepada Allah, Rabbi wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau permalukan aku, jangan engkau hinakan aku yauma yub'atsun, hari di mana nanti manusia dibangkitkan. Seorang Ibrahim alaihissalam sampai meminta kepada Allah jangan sampai beliau menjadi orang yang dihinakan Allah di hari kebangkitan manusia. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Tidak ada nabi-nabi yang datang setelah Ibrahim kecuali adalah keturunan Ibrahim alaihissalam. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Ibrahim, maka beliau dikatakan sebagai Abul Anbiya. Beliau berdoa, Rabbi wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau permalukan aku, jangan engkau hinakan aku yauma yub'atsun, pada hari di mana nanti manusia dibangkitkan di yaumul qiyamah. Lalu siapa yang tidak akan terhina yaumul qiyamah? Siapa orang-orang yang akan dimuliakan Allah, diselamatkan Allah, tidak dihinakan Allah yaumul qiyamah? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kebangkitan di mana hari itu hari di mana harta yang dikumpulkan di dunia sudah tidak lagi bermanfaat. Anak yang dibanggakan di dunia tidak lagi berfaedah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seorang manusia membawa sepenuh bumi ini, mil'ul ardi dhahaban, dia bawa sepenuh bumi ini emas, ia jadikan bumi itu yang merupakan emas sebagai tebusan bagi azab Allah yaumul qiyamah, Allah tidak akan menerima. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar fala yuqbala min ahadi mil'ul ardi dhahaban walau iftara bih. Sekali-kali Allah tidak akan pernah menerima tebusan mereka, sekalipun mereka menebus dengan mil'ul ardi dhahaban, sepenuh bumi ini emas dijadikan tebusan, Allah tidak akan terima. Anak yang dibanggakan di dunia, anak yang banyak di dunia juga tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah di yaumul qiyamah, dia datang dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang sehat, dengan hati yang selamat. Qala Ibnu Zaid mengatakan di antara makna qalbun salim, salimun minasyirik, yaitu orang yang datang di hari kiamat sementara kalbunya, hatinya selamat dari kesyirikan. Ibnu Abbas mengatakan hayyun yashhadu la ilaha illallah, hati yang selamat itu hati yang hidup, hati yang bersyahadat, yang bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah. Dan kita semua tentu berharap menjadi orang-orang yang atallaha biqalbin salim. Nanti datang di hari kiamat, kalaupun kita membawa harta, maka harta kita harta orang yang qalbun salim, harta orang yang hatinya selamat, yang sehat, yang bersih. Kalaupun kita punya anak di dunia ini,
maka kita tetap datang di yaumul qiyamah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala, ikhwas sekalian kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak menyebut anggota tubuh yang lain. Allah tidak menyebut anggota tubuh yang lain. Yang Allah sebutkan qalbun, kalbu saja, hati saja yang Allah sebutkan. Karena dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, idza salimal qalb salima sairul jawarih, wa idza fasadal qalbu fasada sairul jawarih. Karena di saat hatinya benar, hatinya selamat, hatinya sehat, maka insya Allah anggota tubuh yang lain akan ikut menjadi sehat. Di saat hatinya rusak, maka jangan berharap anggota tubuh yang lain pun menjadi baik, semuanya akan ikut rusak. Maka penting anak-anak sekalian, hadirin sekalian, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita memiliki perhatian pada kalbu kita, kepada hati kita. Bersihkan hati kita dari kesyirikan, bersihkan hati kita dari kemunafikan, bersihkan hati kita dari hasad, dengki. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita di yaumul qiyamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala memiliki definisi yang panjang tentang apa yang disebut al-qalbus salim, tentang hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang bersih. Kata beliau rahimahullah taala, al-qalbus salim huwa alladhi salima min asy-syirki wal ghil. Hati yang selamatlah hati yang selamat dari kesyirikan, dari kedengkian, wal hasad wal hiqd. Hati yang selamat dari hasad, wasyuhi wal kibr. Hati yang selamat dari sifat kikir, dari sifat takabbur, wa hubbi dunya wa riasah. Hati yang selamat dari cinta dunia dan cinta kekuasaan. Fasalim min kulli afatin tub'idu 'anillah. Al-qalbus salim adalah hati yang selamat dari segala penyakit, yang penyakit itu akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa salima min kulli syubhatin tu'aridu khabarah. Selamat dari setiap syubhat, yang syubhat itu akan menghalangi dia dari mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salima min kulli qati'in yaqta'u 'anillah. Dan selamat dari setiap yang dapat memutuskan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka antum di Albina, antum belajar, diajar, ditarbiyah, dididik agar punya hati-hati yang selamat. Diajarkan tauhid supaya kita terjauh dari kesyirikan. Diajarkan tentang adab supaya kita jauh dari hasad, dari kibr, kedengkian, takabbur. Karena kesombongan itulah yang membuat orang tidak beribadah kepada Allah. Takabur itulah yang menghalangi iblis. Karena kesombongannya iblis merasa besar, merasa hebat, sehingga dia tidak beribadah kepada Allah. Maka hilangkan takabur kita, kesombongan kita. Merasa hebat sehingga kita masih berani tertawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita masih tertawa sementara kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Atas dasar apa kita tertawa, cengar-cengir sementara kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sombong, al-kibr. Kesombongan bukan kita sedang memakai pakaian yang bagus. Kesombongan bukan kita memakai sepatu yang indah. Kesombongan bukan kita memakai jam
yang layak untuk kita pakai, bukan. Bisa jadi itu diminta, diharuskan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sebagai bentuk kita membicarakan nikmat Allah, silahkan Anda pakai pakaian yang layak untuk Anda pakai. Dan itu bukan kesombongan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah dan cinta dengan keindahan. Tapi kesombongan yang hakiki adalah di saat Anda mendapatkan kebenaran, diberitahu tentang kebenaran, diajak kepada kebenaran, lalu Anda menolaknya. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu di saat engkau menolak kebenaran, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, itulah sombong. Diajak untuk ibadah yang baik, menolak. Diajak berzikir, canda. Diajak untuk taat, enggan, sombong. Sebagaimana iblis, syaitan telah menyatakan kesombongannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Diminta iblis untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, sujud kepada Adam, bukti bahwa kamu itu taat kepada Allah. Maka seluruh malaikat pun sujud illa iblis, kecuali iblis yang enggan untuk sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan dan berbuat kesombongan, maka iblis tercatat ke dalam golongan orang-orang yang kafir, kelompok yang kafir. Antum di Albina diajari untuk memiliki hati yang selamat, hati yang bersih. Hadis dibacakan setiap zuhur, setiap asar, supaya apa? Supaya terasah hati kita menjadi hati yang bersih. Ilmu-ilmu syar'i diajarkan supaya apa? Supaya kita terasah punya hati yang bersih, punya tauhid, punya sunnah, sehingga kita menjadi orang-orang yang insyaallah taala tidak dihinakan Allah di yaumul qiyamah, tapi kita menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya tentu surga itu ada di dunia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Ghaffar. Allahumma ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم Albina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.